ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ ਵਿਗੜੀ ਲਗਾੜਨੀ ਹੋ ਮੱਛਰੀ ਲਗਾੜਨੀ ਹਾਂ ਰੱਬ ਚ ਪੂਰੀ ਐਂਡ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੈਪ ਤੋੜਨੀ ਰੱਬ ਚ ਪੂਰੀ ਐਂਡ Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan jumpa lagi bersama saya Dayat Malhotra Official Channel dalam acara Kabar Kabari. Tak ada kabar yang tak kami kabari karena kami kabar kabari. Jadi kabar kita kali ini akan membahas tentang si Madhubala, ratu Bollywood klasik yang dijuluki sebagai Marilyn Monroe dari India. Kalian pasti penasaran kan siapa sih itu Madhubala? Mengapa sebagai pecinta Bollywood wajib tahu ratu Bollywood klasik si Marilyn Monroe dari India ini? Jadi agar kalian tidak penasaran, mari kita simak kisah Madhubala, ratu Bollywood klasik dari India. Madhubala terlahir dari keluarga muslim dengan nama Munstaf Begum Jahan Dehlavi di New Delhi, di India pada tanggal 14 Februari 1933. Dia adalah anak kelima dari 11 bersaudara yang kemudian terkenal dengan nama Madhubala. Bahkan dalam menghormati Madhubala secara resmi, Google pernah mencantumkan desain vektor Madhubala sebagai pengganti logo Google di halaman pencarian. Dan luar biasanya Madhubala itu bukan hanya terkenal di India, namun juga di luar negeri. Madhubala ini juga pernah memiliki julukan Marilyn Monroe dari India karena kecantikannya yang luar biasa. Ayah Madhubala itu bernama Ataullah Khan yang bekerja di Tobacco Company Imperial di Delhi. Namun pada saat ayah Madhubala kehilangan pekerjaannya, dia dan keluarganya pindah ke Mumbai, di mana mereka menghadapi banyak kesulitan, termasuk kematian 3 saudara perempuannya dan 2 saudara laki-lakinya di usia 5 dan 6 tahun, guys. Terus kemudian bersama dengan 6 anak perempuannya, Ataullah Khan dan Madhubala kecil mulai sering berkunjung ke studio Bombay untuk mencari pekerjaan. Dan inilah awal di mana Madhubala mulai menjadi artis cilik di usia 9 tahun untuk menopang biaya hidup keluarganya yang kemudian menjadi ratu Bollywood klasik di India. Madhubala kemudian mulai bermain film pada tahun 1942 dan ini adalah film Bollywood pertamanya yang berjudul Bashan, dan film tersebut meraih box office. Dia memainkan karakter putri yang terpopuler. Kemudian beberapa film pun kembali memakai jasanya sebagai artis cilik yang pada saat itu masih memakai nama Baby Mumtaz. Aktris Devika Rani terkesan dengan penampilannya dan menyarankan Mumtaz kecil atau Madhubala ini untuk mengganti namanya menjadi Madhubala yang berarti perempuan semanis madu. Dan setelah itu Madhubala segera mengumpulkan reputasi sebagai pemain profesional yang handal. Dan pada saat memasuki usia remaja, dia banyak mempersiapkan untuk mengisi pemeran utama. Pada usia 14 tahun, seorang produser bernama Kedar Sharma memberinya peran utama dalam film yang berjudul Nilkamal pada tahun 1947. Film tersebut tidak sukses secara komersial pada saat itu, guys. Namun, film itu mendapat ulasan positif atau kualitas aktingnya yang memukau. Dan Nilkamal merupakan filmnya yang terakhir dengan memakai nama Mumtaz. Kemudian di usia yang ke-16 tahun, Madhubala semakin memperlihatkan aura bintangnya dengan kecantikan yang sangat menawan. Pada saat itu, sutradara Kamal Amrohi merasa tertarik dan memberinya peran dalam film yang berjudul Mahal pada tahun 1949. Penonton dan kritikus film sangat antusias atas keindahan yang misterius dari bintang baru ini karena penampilan yang halus dan sangat terampil pada saat itu, guys. Film yang berjudul Mahal itu adalah hit terbesar ketiga di box office pada tahun 1949 dan lagu Aega Anewala digembar-gemborkan menjadi awal kedatangan 2 superstar baru saat itu, Madhubala sebagai aktris dan Lata Mangeshkar sebagai penyanyinya. Kesuksesan ratu Bollywood klasik kembali terulang dengan box office berikut seperti film Dulari tahun 1949, Bikasur tahun 1950, Tarana tahun 1951, dan Badal tahun 1951. Film-film yang sukses menempatkan dirinya di antara aktris yang paling bersinar dan produktif dari awal tahun 1950-an sejajar dengan Kamini Kaushal, Suraya, dan Nargis. Dan pada tahun 1950, Madhubala mulai memiliki masalah gangguan jantung setelah mengalami batuk darah. Sejak lahir, Madhubala telah mengidap defek spektrum ventrikel atau biasa disebut dengan lubang di hati. Pada waktu itu, guys, teknologi kesehatan tidak semaju sekarang dan lingkupnya pun makin sedikit. Madhubala pada saat itu menyembunyikan penyakitnya dari industri film selama bertahun-tahun. Namun, kejadian muntah darah saat syuting di Madras untuk film sutradara S.S. Vasan Bahuddin Hu
Norway tahun 1954 mulai diekspos di media secara luas. Fasan dan istrinya merawatnya sampai dia sembuh, dan Madhubala tetap meneruskan karirnya memantapkan dirinya sebagai ratu Bollywood klasik. Melihat kondisi penyakit yang dideritanya, keluarga Madhubala mulai protektif dan sangat mengawasi segala asupan makanan dan minuman yang dia konsumsi. Pada awal 1950-an, Madhubala menjadi salah satu aktris yang paling dicari di India. Ia juga menarik minat dari Hollywood. Dia telah muncul di banyak majalah Amerika seperti Theatre Arts edisi Agustus 1952. Madhubala diekspos secara spesial dalam sebuah artikel dengan memajang fotonya satu halaman penuh. Artikel itu berjudul The Biggest Star in the World. Namun sayang, langkah Madhubala untuk menjadi artis dunia di Hollywood terpaksa kandas karena sang ayah tidak mengizinkannya. Dan kemudian pada tanggal 5 Agustus 1960, Mughal-e-Azam dirilis dan menjadi film terlaris terbesar pada saat itu. Sebuah rekor yang tak terputus selama 15 tahun sampai rilis film Solai di tahun 1975. Film ini masih menempati posisi kedua dalam daftar box office India sepanjang masa. Dia menerima beberapa pengakuan sebagai aktris dengan kualitas akting yang memukau ketika ia dinominasikan untuk penghargaan Filmfare. Namun Madhubala harus menerima kekalahan dari Bina Rai untuk penampilannya di film Gungat tahun 1960. Madhubala pernah menjalin tali kasih selama 5 tahun bersama aktor Dilip Kumar. Dan kepada adik sang Madhur Bhushan, Madhubala pernah mengatakan kalau Dilip Kumar adalah cinta sejatinya sampai meninggal. Dan cinta lain Madhubala yaitu penyanyi Kishore Kumar. Setelah Kishore Kumar resmi bercerai dengan istri pertamanya, Kishore menikahi Madhubala secara sipil dan adat Hindu. Namun sayang, gosip berhembus kalau kehadiran Madhubala tidak sepenuhnya diterima keluarga Kishore. Pada tahun 1960, Madhubala memasuki puncak popularitas dengan dua film blockbusternya, Mughal-e-Azam dan Barsat Kirat. Namun sayang, kesehatannya mulai menurun dan memaksa dia tidak banyak menerima pekerjaan. Dan dari beberapa filmnya semasa hidup, hanya film Jalwalah yang ditayangkan dalam format film warna. Semuanya film hitam putih, guys. Madhubala adalah sosok yang jarang berkomunikasi dengan wartawan, dan kisah hidupnya cukup tertutup sehingga membuat Madhubala menjadi pusat pembicaraan dan sangat misterius bahkan sampai sekarang. Pada saat itu, Madhubala yang sadar akan penyakitnya tidak bisa disembuhkan sekalipun telah berobat ke London, akhirnya membuat Madhubala kembali bekerja untuk menghilangkan stresnya, guys. Sehingga dalam film Chalak menjadi film berikutnya bersama Raj Kapoor. Sayangnya di tengah proses pembuatannya, kesehatannya pun kembali memburuk dan film tidak pernah selesai. Dan kemudian Madhubala mencoba berada di balik layar dengan menyutradarai film Fars RX. Namun lagi-lagi kesehatannya memburuk dan film tidak pernah dibuat. Dan akhirnya pada tanggal 22 Februari 1969, sang ratu Bollywood klasik meninggal tak lama setelah ulang tahunnya yang ke-36 dan dimakamkan di pemakaman Santa Cruz, Juhu. Selama hidupnya, Madhubala telah membintangi 70 film dan dinobatkan sebagai salah satu ratu Bollywood sepanjang masa dan wanita tercantik di India yang oleh media disejajarkan dengan Marilyn Monroe. Dan pada tahun 2008, sebuah perangko dengan gambar Madhubala dikeluarkan dan diproduksi oleh perusahaan Pos India dalam edisi terbatas. Selain Madhubala, aktris Nargis Dutt pun pernah diabadikan dalam bentuk perangko. Demikianlah kabar-kabar kita kali ini. Saya Dayat Malhotra, Official Channel undur diri di hadapan Anda. Bye-bye.